Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali lagi bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan, yang akan melakukan ramalan di tahun 2025 untuk para penonton setianya Pintu Misteri. Gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Giki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu sehat, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penonton Pintu Misteri yang selalu mendoakan kita dan juga kru Pintu Misteri, Giki. Semoga kakak-kakak semuanya, para penonton setianya Pintu Misteri selalu diberikan kesehatan selalu, nggih. Baik, Kimacan, sudah siap untuk melakukan ramalan di tahun 2025 nih, Kiki? Insyaallah. Insyaallah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar para saudara-saudaraku di luar sana? Ya, sahabat Pintu Misteri dan keluarga besar Pintu Misteri. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2024. Bagaimana setelah kalian melewati tahun 2024? Ingat ya, apapun yang kalian lewati di tahun 2024, kalian tidak sendiri. Ya, semua orang merasakan yang namanya kesedihan. Orang merasakan yang namanya ditipu, dikhianati, penderitaan, dibohongi. Ya, orang juga pernah merasakan berbuat dosa di tahun 2024. Ya, banyak juga kisah-kisah pilu yang kalian lewati di tahun 2024. Ya, itu tadi, kalian tidak sendiri. Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu, karena orang-orang yang datang dalam hidupmu di tahun 2024 itu ada tujuannya. Ya, kalau yang baik, dia akan memberikan dirimu kebahagiaan. Kalau yang kurang baik, akan memberikanmu suatu pengalaman. Kalau yang buruk yang datang padamu, mereka akan memberikan pelajaran. Ya, kalau yang baik, yang spesial, akan memberikan kenangan terindah. Semua ada tujuannya. Ya, jadi kita hidup di dunia ini, ya, apalagi kalian sudah melewati tahun 2024 kemarin. Ingat, kita hanyalah hamba, yang mana sebagai manusia yang harus menjalani kehidupannya dengan pertumbuhan, bukan ditambah mengeluh. Hempaskan rasa mengeluh tersebut. Ya, 2024 sudah habis. Buat semua pelajaran-pelajaran di tahun 2024, buat pengalaman untuk menyongsong 2025. Harapan terbesar saya untuk saudara-saudaraku di luar sana yang menonton video ini, ya, pesan saya, di akhir tahun 2024, ya, pintu gerbang akan terbuka. Tepatnya di jam 10 sampai jam 12 malam. Manfaatkan pintu gerbang ini. Selaraskan dengan semesta, dengan cara berdoa menurut agama kalian masing-masing. Ya, manfaatkan kesempatan ini. Jangan kalian manfaatkan dengan kebahagiaan duniawi, dengan pesta, ya, dengan minuman-minuman keras, berzina, dan mengharap di tahun 2025 akan jauh lebih bahagia. No, salah. Ya, 2025 adalah tahun karma, yang mana 2 adalah genap, 0 adalah bumi, dan 2 adalah genap, dan 5 adalah bintang. Menurut kitab Prabu, di tahun tersebut, ya, genap bulan bintang, genap bumi bintang adalah tahun karma. Karma secepat kilat. Begitu juga karma baik yang kau tanam akan secepat kilat kalian dapatkan. Jadi, untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sudah mempunyai media-media saya, ya, media saya akan menemani kalian dalam doamu.
Tapi yang belum ada, ya, khusyuklah untuk berdoa. Harapan di 2025. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, karakter yang buruk menjadi baik. Yang ketiga, kelancaran rezeki. Yang keempat, keselamatan. Ya. Yang kelima, ketenangan hati dan pikiran. Yang keenam adalah kebahagiaan. Mintalah itu. Berdamai dengan diri sendiri, bermohon kepada Tuhan. Lakukan. Kalau ingin kehidupanmu jauh lebih baik dari tahun 2024. Jauhkan dari kebahagiaan duniawi. Ya, sebentar saja. Ya, berdoa menurut agama kalian masing-masing. Karena yang terseleksi di tahun 2025 itu banyak yang tidak lolos seleksi. Akhirnya hilang di 2025. Ya, saya harapkan orang-orang yang menonton video ini sudah mengerti, sudah kasih kecil celah untuk kalian bisa merasakan apa yang saya ucapkan. Saya tidak bisa membuka semuanya karena itu rahasia semesta, yang mana orang-orang yang diberikan kelebihan oleh alam semesta harus bisa tahu yang mana yang harus dikatakan dan yang dimana masih rahasia. Jadi di sini saya ambil sedikit-sedikit. Ya, semoga di tahun 2025 ini dunia ini masih baik-baik saja. Amin. Lebih tepatnya di Indonesia. Amin. Karena apa? Saya masih ada di dunia ini. Betul. Keluarga besar saya pun masih ada di dunia ini. Jadi apabila saya mengeluarkan ramalan 2025 Kim Acan yang buruk-buruk saja, saya maunya tidak buruk. Karena masih ada keluarga saya di dunia ini. Ya, tapi nanti akan ada saran di balik itu semuanya. Jangan pernah takut dengan keadaan. Karena di tahun 2025 akan ada beberapa seleksi dari populasi manusia. Wow. Semoga itu tidak terjadi. Ya. Ya. Sebelum saya menerawang di tahun 2025, seperti biasa, untuk saya membuka gerbang di tahun 2025, lebih tepatnya di bulan Januari sampai Desember. Kita akan lihat nanti. Mas Jawir silahkan bertanya apa-apa saja. Ya, pada saat saya menerawang nanti. Apapun penerawangan saya di tahun 2025, ambil sisi positifnya, yang jelek bantahkan sehingga itu tidak terjadi. Ya. Itu tadi loh ya Kim Acan hanya bisa memberikan kisi-kisi atau clue-clue gitu ya. Semoga saja juga kakak-kakak semua penontonnya Pintu Misteri bisa jeli dengan clue yang diberikan sama Kim Acan. Karena kan selaku seorang spiritual, Kim Acan kan menginginkan yang terbaik semuanya, terlebih untuk kakak-kakak para penontonnya Pintu Misteri. Semoga di tahun 2025 ini diberikan perlindungan, keselamatan, antisipasi gitu Gigi ya. Nah, dan juga nanti Mas Jawir akan menanyakan beberapa hal ya Rayo mengenai keadaan Indonesia, terus kemudian yang agak serem-serem, ngeri-ngeri sedep ini tadi tuh loh ya. Kim Acan bilang ada beberapa populasi yang akan, nah itu tadi ya. Nanti kita tanya juga untuk bagaimana mengenai Indonesia bencana ya. Ya ini mau nggak mau bagaimana lagi ya. Memang harus ditanyakan agar apa? Agar kita bisa waspada gitu. Karena sedia payung lebih baik sebelum hujan. Bener nggak Rek? Ya. Jadi bisa mengantisipasi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan mencoba menerawang sangat jauh ya untuk tahun 2025 yang mana mengglobal. Ya. Jadi untuk kesempatan kali ini ya, ada beberapa yang saya katakan dan ada beberapa yang saya tidak katakan, hanya gambaran-gambaran sedikit, semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Kali ini saya mengkolaborasikan dengan kartu oracle ya.
kartu oracle, kartu tarot, dan pedoman terakhir saya yaitu kitab Prabu. Banyak sekali Ki Macan. Yes, ini yang terlihat, yang belum pendengaran dan penglihatan. Ya itulah, mungkin Tuhan memberikan saya kelebihan sedikit, sedebu, untuk saya mengkolaborasikan ini. Ya, jadi apapun yang saya keluarkan di tahun 2025 semoga menjadi titik terang untuk orang-orang yang bersemangat di luar sana. Mungkin buat ancaman buat orang-orang yang pemalas di luar sana. Ya, sebelum saya menerawang, saya selalu menggunakan ya parfum aura, yang mana saya mempunyai 2 parfum aura, parfum energi bulan purnama dan parfum sang jagat. Ya, yang mana berfungsi untuk membersihkan energi dalam negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Ya. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas seperti kalian di luar sana, sehari-hari saya bekerja seperti itu, dan juga untuk saya bertemu orang banyak dan bertemu dengan orang-orang yang baru saya kenal. Karena kelebihan dari parfum sang jagat, parfum energi bulan purnama ya, ini mampu memproteksi tubuh kita atau melindungi tubuh kita dari pengaruh energi buruk di luar sana. Bismillah. Itu ya, untuk parfum energi bulan purnama sendiri maharnya Rp250.000, belum termasuk ongkir ya. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan zodiak. Hubungi di admin 3. Ya. Tahun 2025 kita buka dari sekarang. Ya, kita lihat mau apa yang akan ditanyakan di sini Mas Yoga. Nah, ini tadi Geki ya, untuk tahun 2025 itu adalah tahun karma. Ya. Waduh, ini ya mungkin yang ringan aja dulu Geki ya. Mungkin untuk tahun 2025 ini peluang bisnis apa ini kira-kira yang bagus untuk penontonnya Pintu Misteri mencari rezeki? Ya, peluang bisnis ya yang saya lihat di sini, kita ambil dari kartu oracle. Yang bagus masih di peringkat pertama ini jasa. Oh, jasa ya. Apapun berbidang jasa. Yang di sini saya lihat bagus. Jasa, yang kedua makanan. Oh, kuliner. Ya. Dan yang ketiga di sini hiasan. Seperti ikan hias, seperti pohon hias, tanaman, itu akan maju di posisi ketiga. Hiasan, lukisan-lukisan itu bagaimana? Ya, itu hiasan. Hiasan juga ya. Termasuk. Nah, dari pembisnis tersebut itulah peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Ya, tapi untuk kalian ya yang di tahun 2025, urungkan untuk kalian yang sudah bekerja saat ini, jangan pindah-pindah pekerjaan dulu. Pertahankan saat ini di tahun 2025. Ya, apabila kalian di tahun 2025 nemplok sana nemplok sini, akhirnya ujung-ujungnya dapat yang zong. Oh, dapat yang tidak bagus. Ya, akhirnya mendapatkan nggak bagus. Itulah hari karma. Tahun karma. Yang mana kalian mempermainkan satu demi satu. Dengar ini kira. Akhirnya kalian akan mendapatkan karma lebih dari yang kalian tidak harapkan. Ya, itu hati-hati. Dan juga untuk yang mencoba untuk keluar negeri di tahun 2025 untuk TKW, TKI ya. Itu dipikirkan lagi. Oh, ngoten Ki. Karena agak susah untuk pulangnya lagi. Waduh Ki, tapi kalau yang sudah berada di sana nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Karena di sini seperti akan ada sesuatu. Akan ada sesuatu yang untuk melarang kita untuk masuk dulu. Oh, ngoten Ki. Ya. Seperti itu. Jadi untuk yang pembisnis ya, di tahun 2025 jangan membuka bisnis yang besar. Jangan ambisi. Ya, fokus di bisnismu saat ini. Ya, fokusin, belajarin, pahami bisnismu. Jangan membuka bisnis baru di tahun 2025. Apalagi kalian ambisi. Wah, di usaha pertama bagus nih, saya mau buat 2 cabang. Hati-hati, anjlok di sana. Jangan dulu ya. Ya, yang pembisnis jangan dulu untuk nambah cabang. Apalagi investor. Hati-hati. Ya. Tidak hoki di 2025. Hati-hati. Ya. Terus untuk yang jenis bisnis yang melambung yaitu kuliner. tadi jasa, kuliner, dan ini tadi berbentuk hiasan. Nah, terus untuk kalian yang bekerja di satu tempat ya, pertahankan dulu. Jangan keluar ya. Pertahankan dulu.
Jangan pernah nyolong, jangan pernah tidak jujur, jangan pernah korupsi dalam perusahaan tersebut. Tahun karma yang mana cepat terbukanya. Gitu nggih Ki ya. Waduh, ini tadi ya untuk mengenai peluang usaha yang bagus di tahun 2025. Tapi ada wanti-wanti dari Ki Macannya ya. Ini nanti harap didengarkan ya, karena Ki Macan memberikan wanti-wanti tidak asal-asalan. Nah, kalau untuk kira-kira ini Ki, bulan yang hokinya orang untuk buat usaha ini di 2025, apakah ada bulan-bulan tertentunya? Buat usaha. Ya, tapi untuk usaha yang middle ke bawah ya. Oh, yang middle ke bawah nggih Ki ya. Karena saya sarankan jangan membuka usaha dulu yang besar. Ya, jangan membuka usaha yang besar, tapi kalau membuka usaha middle ke bawah, kita akan lihat. Nah, ini mungkin bagi yang ingin buat usaha. Nah, ini dia. 2 gunung es batu. Bisa di bulan Januari dan bisa bulan di Juni. Oh, Januari sama Juni ini peluang yang bagus ya Ki ya. Tapi jangan yang gede-gede ya Ki ya. Nah, ini yang middle ke bawah kalangannya ya. Jangan yang terlalu besar-besar ya. Karena takutnya ada sesuatu hal ini tadi. Waduh. Nanti saya lihat dulu tahun karma untuk apa saja yang diserang di tahun karma ini. 2 orang wanita yang saling berpegangan, 2 orang sahabat yang saling berpegangan. Artinya, karma akan menyerang kepada orang-orang yang pemikirannya negatif, yang mana iri, sirik, dengki, hati busuk itu akan diserangnya. Yang mana tugas dari si karma ini untuk membuka semua kebohongannya. Jadi hati-hati untuk kalian yang tahun 2025 masih mempunyai hati iri, sirik, dengki, korupsi, matikan seseorang dengan perdukunan, itu akan terungkap. Saya yakin sebelum bulan 6, apabila kalian masih mempertahankan karakter itu, sebelum bulan 6 itu sudah terbuka semuanya. Ya. Orang yang suka nyolong di perusahaan, orang yang suka culas, orang yang suka mengebuli, ngefitnah segala macam, ya. Itu tahun 2025 tahunnya kalian yang akan terbongkar semuanya. Terkena karma kalian. Ya, karena sejatinya ada 2 kartu ini ya. Artinya ini. Di tahun 2025 yang mana kalian akan banyak musuh. Yang si positifnya akan banyak musuh. Si positifnya yang pemikiran positif itu akan banyak musuh. Siapa musuh-musuhnya? Orang yang pernah kalian bantu mati-matian. Mereka akan jadi musuhmu. Lah kuy. Wow. Tapi jangan takut. Dari situ karena semesta udah membuka kebohongannya, udah membuka karakter busuknya. Tidak apa-apa sayang. Betul. Banyak musuh kepada orang-orang pernah sahabatmu dulu yang pernah kalian bantu. Ya, semesta akan membalikan semuanya. Sakit hatimu, ya, penderitaanmu, ya, akan terbalas melalui semesta. Tidak perlu melawan. Ya, kebohonganmu akan diterima dari dia. Dia akan dibohongin oleh orang lain. Betul. 2 kali lipat. Ngoten ya gitu. Hukum tabur tuh. Ya, itu untuk hukum karma di tahun 2025. Jadi, pada saat kalian berdoa di akhir tahun 2024, ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon kepadamu, ya Allah, bersihkan energi negatif dalam tubuhku, bersihkan rasa iri, sirik, dengki kepada orang lain, ya Allah. Seperti itulah. Sehingga di tahun 2025 saya diberikan energi positif. Amin. Itu. Ya, tapi kalau kalian tetap iri, sirik, dengki, selamat datang. Karma itu akan menyerang bagaikan lalat. Ya, itu. Oke. Kita akan lihat lagi. Awan. Ya, artinya pergerakan. Ya, yang saya rasakan di sini ada salah satu utusan Dajjal yang akan masuk di tubuh manusia sebagai janin, yang mana kedua orang tuanya ini adalah saudara kandung. Akhirnya dia menikah berdua dan mempunyai anak.
Dan saat di 2025 ini dia sedang hamil 4 bulan. 4 bulan dan berada di sebuah desa, lebih tepatnya di perhutanan. Iya, mereka ini berdua ya. Ini emang adik kakak yang mana hidup dengan ibunya, bapaknya sudah meninggal. Nah, ibunya sudah meninggal, akhirnya berdua lah. Dia tinggal sampai 10 tahun berdua. Akhirnya melakukan hubungan. Dan akhirnya tetangga tahu, dia pergi. Diasing. Dia pergi sendiri. Tidak diasingkan. Ya. Dan akhirnya hiduplah di sebuah hutan itu. Sampai Ini akan viral nanti. makan kita. Ya, tapi pada saat dia berumur 4 tahun. Anaknya yang udah berumur 4 tahun. Wujudnya, Oke. ya, badannya seperti ini. Ciri-ciri viral. Fir'aun. Tahu ciri-ciri viral? Tidak. Tidak. Ya, badan tubuhnya. Oke. Ya, itu bawahnya itu pinggulnya berbentuk wanita. Pinggulnya wanita. Ya, kaki sebelah kiri pengkor. Ya, dan wajahnya normal. Wajah normal. Ya, tapi 30% badannya seperti perempuan sebelah sini. Tapi fisik laki-laki dan mental laki-laki. Tapi kaki sebelah kiri dia pengkor. Itu dia. Semesta akan membuka semuanya. Itu untuk 2025. Wah, ini bisa dan ini akan menjadi hal yang viral Yogi ya. 2025 itu yang mana pengasahan mental bagi manusia sebenarnya. Ya, jadi hati-hati, banyak-banyak berdoa, beribadah, jangan berbuat jahat, Ya, karena apabila kalian berbuat jahat, besoknya langsung kalian rasakan itu. Ya, apalagi Mas Jawir? Baik, Ki Macan ini tadi udah dijelaskan sedikit ya. Bahkan kalau untuk mengenai sebuah politik di Indonesia bagaimana? Perkembangan Indonesia nih Ki, di tahun Indonesia 2025. Perkembangan Indonesia ini ya. Perkembangan di tahun genap bumi dan dikelilingin bintang. Ya. Para penguasa di negaramu akan mempunyai power yang besar untuk memberantas semua kecurangan dan semua pemberontak di kerajaanmu. Kerajaan itu seperti negara kita, Indonesia ya. Alhamdulillah ya. Akan diberantas. Tapi namanya dari zaman dahulu kala, korupsi, memperkaya diri, dan saling makan-makan, saling tikam-menikam di bagian bawah, ya. Itu dari dahulu. Dari zaman dulu ya. Jadi yang saya lihat dan yang saya rasakan di pemerintahan kita saat ini, mulai siap-siap, ya, yang korupsi, ya, yang mulai ingin menghancurkan sebagai mata-mata negara, ya, karena ya penjahat atau musuh terbesar di Indonesia adalah bangsa negaranya sendiri. Tuh dengerin yang ya, tapi di tahun 2025 semesta dan Tuhan telah mengirimkan sosok pemimpin Indonesia yang akan membongkar semuanya dan akan menangkap semuanya. Ya, mungkin bagian kalian ada beberapa yang tidak setuju dengan pemimpin kita, tapi setidak setujunya kalian tidak mempengaruhi untuk itu semuanya. Karena kalian akan tahu bahwa orang-orang yang kalian anjungkan yang di bawah itu ya, akan terbuka semua karakter buruknya karena ulahnya sendiri. Ya, karena saya bilang di tahun 2025 ya, tahun karma yang mana orang-orang yang karakter negatif yang membohongi selama ini, yang tertutup selama ini terbuka. Waktunya semesta membuka tutupan bangkai itu. Yang dia tutup. Walaupun yang saya lihat di tahun 2025 ya untuk politik ya 60-40. 60 itu penguasa kita kekuatannya 40. Dan 40-nya mafia di bawah situ semua. Ya, mafia di bawah situ. Mafia. Tapi satu persatu akan diberantas. Kita doakan ya, Rek, ya. Karena mereka ini mempunyai akar. Udah
Ya. Ibaratnya tanaman udah bener-bener dalam Ya, akarnya. itu politik. Politiknya. Ya, itu politik. Ya, ada beberapa orang oknum yang di bawah, ya, membuat salah satu buzzer ya namanya. Buzzer ya. Untuk demo. Nanti akan ada di tahun 2025 demo. Demo ada giginya. Ada. Itu tentang kebijakan apa yang di demo ini? Ada salah satu kebijakan KPK, ada salah satu kebijakan BI, ada salah satu kebijakan apa namanya? Ya, angkatan-angkatan itu. Oh, angkatan bersenjata Republik Ya. Indonesia. Ada beberapa yang tidak setuju Oh, ngoten. dari pihak-pihak partai yang sebelah sana. Oh, Ya, itu. Kalau kita sebagai masyarakat kita nonton saja. jangan ikut-ikutan loh, Ya. Rek, ya. Karena saya permainan tahu politiknya mereka. ujung dari itu semuanya. Nggih. Ya. Maunya tetap Indonesia ini yang runcing di bawah, yang tumpul di atas. Nah. Tapi dari pemerintahan ini akan mengubahnya, Berusaha mengubahnya. Tapi yang nakal ini di bawah ini susah. susah untuk dirubah karena mereka mempunyai darah keturunan dari zaman dahulu korupsi, Tuh, keturunan cicit-cicitnya. keturunan. Ya, jadi kita sebagai rakyat yang biasa, yang penting kita bisa makan, yang penting kita masih bisa bekerja, bayar cicilan, jangan ikut campur, biarkan saja. Karena saya tahu akhir dari ceritanya itu akan baik-baik saja. Akhir dari ceritanya Ya. akan baik-baik saja. Nah, baik Kimacan. Ini tadi kalau untuk dari sisi politik, Ya. apakah ada yang mau disampaikan mungkin dari sisi ekonomi? Oke, ekonomi di tahun 2025 kita akan lihat ya. Aja, wanita Indonesia tercinta ya, Rek. Ya, sepasang kekasih yang sedang melihat sunset. Artinya, untuk saudara-saudaraku di luar sana, ya, untuk di tahun 2025, jangan membeli barang yang tidak dibutuhkan. Ya, kalian sudah merasakan yang namanya COVID? Sudah merasakan, ya. Apabila sudah, tahanlah. Ayo gue dengerin. Ya, tahan. Ya, karena ada dari oknum politik di luar sana ingin mengembalikan lagi, ya, seperti penyakit COVID di zaman dahulu. Tuh. Ya, dengan senjata biologis yang penemuan baru berupa kutu-kutu halus yang akan Sebarkan. diterbangkan melalui udara dan hujan. Tuh. Ya, saya juga tidak mau seperti ini. Tenang, saya juga tidak mau karena saya masih ada keluarga Keluarga kita, besar di dunia ini. Ya, itulah tujuannya. Mudah-mudahan politik kita, presiden kita, Pak Prabowo, ya, bisa untuk menangani ini semuanya. Dan anggota-anggota di bawahnya, ya, bisa kerjasama dengan baik Betul. untuk bisa mengatasi ini. Betul, kerjasama ya. Karena bahkan hancur negara kita kalau kita mengikuti hal-hal yang seperti itu. Sudah cukup 4 tahun terakhir Pengalaman COVID, kita ya. seperti apa? Kasihan rakyat kita yang di bawah. Ya, akan ada di tahun 2025. Ini baru gosip-gosip apa? Desas-desus berita-beritanya. Desas-desus berita di luar sana akan ada penyakit yang melanda setiap negara. Ya, diawalkan dari orang hitam apa nanti ya? Oh, dari negara Afrika mungkin? Kongo, ya, ya, dari sana yang membuat orang langsung sakit yang seperti orang demam berdarah. Oh, Ya, hati-hati. Jangan terpengaruh. Yang penting Indonesia kan orangnya bengal-bengal semua nih, ya, mempunyai tingkat kekebalan Daya imun yang kuat, ya, kuat. ya. Mainkan itu aja mindsetnya, Betul. ya. Jangan ketakutan, Gitu, ya. Kiki. Karena apabila kita ketakutan, nanti akan datang di 4 tahun yang kemarin, ya. Nah, Mentalnya orang-orang Indonesia itu kuat sebenarnya, Betul. kebal. nggih. Tapi karena sudah ada peraturan, ngikut. Betul. Ya. Semoga ini tidak terjadi di tahun 2025. Amin. Saya dengan spiritual lainnya di luar sana, ya, akan mencoba untuk menepis ini semuanya. Tapi bantu saya dengan apa? Beribadah, berdoa, jaga kebersihan, ya, dan juga jaga alam ini.
Itu yang penting. Kalau misalnya yang bersihkan cuman orang 33, nah akan saya sebutkan lagi. Ya, yang bersihkan orang segitu, ya. Tapi yang cuek-cuek bodoh amat itu 1 juta orang. Kalah kami untuk membantai itu semuanya. Karena senjata biologisnya adalah pakai atas drone yang ditebarkan di malam hari. Kalau kalian nggak percaya, itu biasanya di atas awan itu drone itu. Bentuknya apa Ki Macan? Ya, kutu ayam yang seperti yang sedang gurem itu mengeram. Gurem. Dia masuk di rambut, dia masuk tempat tidur, dia masuk di sofa, dia masuk di selimut, di kain-kain segala macam. Dan gigit. Ciri-cirinya seperti apa Ki Macan? Bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah, pertama gatal sangat sekali. Badan meriang. Ya, muntah. Tidak nafsu makan. Akhirnya demam tinggi. Betul. Setelah demam tinggi, mulailah tidak sadar. Saya bukan nakutin, ya. Gambaran sehingga kalian lebih bersih, lebih waspada, nggak jorok, ya. Betul. Bantu saya saja untuk berdoa. Ya, selebihnya kami yang akan bekerja di luar sana. Nah, ini untuk kakak-kakak semuanya, dan Mas Jawir harapkan ini dari pihak pemerintahan dan juga jajaran yang berada di bawahnya, udahlah ya, kalau ada hal yang seperti itu yang dihembuskan dari pihak luar negeri, ya memang pasti nanti akan ada dana turun kan. Jangan kau tergoda seperti itu, Yogi, ya, untuk mendapatkan dana supaya bisa kamu tilep, akhirnya kamu menghia-ngiakan hal-hal yang membuat negara Indonesia jadi terpuruk. Ini yang nggak boleh. Ya, kasus kayak kemarin COVID aja kan kayak gitu, Yogi. Tapi saya yakin kalian tanam saja di tahun 2025 ini karma. Oh, ayo, ya, ini tanam saja. jajaran di bawahnya, Cok. Tanam saja, karena di tahun 2025 saya ulangin kembali, ya. Tahun karma yang mana alam semesta akan memperbaiki dirinya dengan caranya sendiri. Alam semesta, ya, alam seperti gunung, tanah, lautan, dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Ya, begitu juga manusia akan dipangkas populasi orang-orang yang mempunyai hati dan pemikiran yang busuk. Dengan apa Ki Macan? Sekalian mati saja? Enggak. Dengan penyakit. Jadi kalau mau coba jangan cuma guyonan saja itu. Silakan coba. 2025 benar-benar orang-orang pilihan yang sudah lolos, yang meninggal semuanya itu tidak lolos seleksi. Gitu ya, Kiyo. Nah, ya, jangan ada yang tanya lagi macam kok ya Mas Jawir kasih tahu kasus COVID yang kemarin yang tiba-tiba ada burung pipit yang meninggal itu semuanya itu karena apa? Ayo. Ya, alam semesta punya caranya sendiri ya untuk memberitahu. Kemudian melalui spiritual punya caranya sendiri juga. Semua kan dari dunia Tuhan. Ya nggak mungkin lah dijabarin sama kalian. Tapi hal kecil yang Mas Jabir infokan, nah tiba-tiba ada segerombolan burung pipit yang berjatuhan. Nah, itu karena apa? Salah satunya itu tadi untuk mengambil virus-virus COVID zaman dulu. Ya, menyerap ya. Begitu pula besok ini. Ya, semoga kita doakan semoga tak terjadi ya. Baik, macam ini tadi untuk perekonomian ya, Ki ya. Jadi hati-hati. Waduh, kemudian Ki, setelah ekonomi mungkin ada yang terlihat di kartu. Ya, di sini seorang wanita yang ditemanin banteng dan pisau pedang besar. Artinya, ya, rentan sekali tingkat keimanan dari seseorang pada saat dia di titik terendahnya manusia. Uangnya tidak ada, hutangnya banyak, ya. Padahal Tuhan sedang menguji atau Tuhan sedang melihat tingkat keimanannya. Ya, apabila kalian di tahun 2025 sedang di titik terendah, hati-hati. Iblis sedang mengelilingi tubuh kalian untuk kalian melakukan pesugihan. Aja ya, ya. Jadi apabila kalian melakukan pesugihan di akhir tahun 2025 di akhir Desember 2025, kalian akan mendapatkan kesengsaraan. Jadi apabila kalian di titik terendahnya manusia, ikhlas, tulus, jalanin. Tuhan sedang membersihkan semua karma-karma burukmu. Tuhan sedang membersihkan semua karakter burukmu. Kalian masih enak. Ya, di tahun 2025 ini
Ada beberapa yang sedang dibersihkan Tuhan, dibersihkan karakternya sehingga mereka lebih sabar, lebih ikhlas, lebih bisa akhirnya kalian diberikan kesempatan di tahun 2025 tidak bisa lolos seleksi. Alhamdulillah. Ya, nikmati. Jangan malah kalian kejar kemana-mana untuk kekayaan. Jangan malah kalian merampok. Jangan kalian mencuri, begal, dan pesugihan. Menyesal sayang nanti. Ini Tuhan memberikan ujian layaknya kita pada saat ujian sekolah. Ya, ikutinlah. Jawab semua cobaan-cobaan Tuhan. Betul. Setelah itu kita lihat hasilnya. Hasil itu sesuai bagaimana kamu menjalani ujian tersebut. Ya, ini akan ada seperti itu. Gitu ya Ki. Yang namanya proses ujian yang penting kan kita bisa introspeksi dan memperbaiki ya Ki ya. Yang namanya ujian untuk lolosnya kan butuh sebuah proses ya. Yang penting kita menikmati, mensyukuri gitu Ki ya. Ojo tergila-gila hal yang tidak baik ya, terus doa-doa dan ibadah. Ya, kita coba ke inti. Yaitu Kimacan. Apakah ada bencana di tahun 2025? Ya, tidak perlu saya buka di sini. Namanya bencana pasti sama seperti tahun kemarin, mengancam kita, yaitu longsor, gempa bumi, ya, gunung meletus, ya, tsunami. Ya, banjir itu sedang mengintai kita. Tergantung manusia, ya. Apakah senang dengan berbuat dosa? Apakah masih senang dengan apa yang dia lakukan saat ini? Itu mengintai. Itu pasti ada. Itu bencana, kita ngomong bencana ya. Ya. Nih, salah satu dampak kenapa Tuhan memberikan bencana setiap tahun. Bencana itu selalu ada. Tergantung ridhonya Tuhan. Hindari perusakan sungai, perusakan laut, perusakan gunung, tanaman di laut, tanaman di gunung, pembabatan gunung, pengikisan pinggir-pinggir pantai. Ya, ini untuk dunia manusianya ya. Hindari, sayang, jangan jadi manusia serakah. Ya, untuk mendapatkan sesuatu, setelah dapat kalian tidak pernah memikirkan dampak berikutnya. Ini untuk manusia. Nah, untuk manusia yang punya kelebihan, ya, yang diberikan kelebihan oleh Tuhan, ya, atau yang berpura-pura lebih, jangan pernah bangga kamu mengambil pusaka di pohon, pusaka pasak bumi, batu-batu segala macam. Kamu sedang merusak alam, yang mana pusaka-pusaka itu Tuhan sebarkan di dunia ini, Tuhan sebarkan di Indonesia ini untuk mempertahankan bumi Indonesia, ya, untuk mempertahankan itu kokoh. Sehingga apa? Tidak longsor. Sehingga apa? Pohon yang ada mustikanya itu dia bisa berdiri tegak untuk menahan tanah. Saya kasih tahu, ya. Wah, dapat keris di gunung ini. Saya bertapa 2 hari 2 malam. Untuk apa? Tuhan dan leluhur-leluhur zaman dahulu sebelum kau lahir, ya, untuk mempertahankan yang mana getaran yang ada di bumi apabila ada getaran. Tapi kalau sudah kau ambil yang namanya mustika itu, mereka tidak ada penopang yang menahan. Ya, itu sebabnya. Ya, jadi jangan pernah bangga saya dapat batu apa nih? Batu ini saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat keris. Jangan. Ya, kau mencuri. Ya. Kau sudah merusak daerah sana. Jadi kalau misalnya ada orang yang mempunyai kelebihan yang dia sombong di sosial media untuk mengambil narik-narik pusaka, omelin netizen. Ya, omelin. Itu maling dalam bentuk astral. Kalau kalian harus tahu. Kau bilangnya pencuri, gitu. Ya, sama saja dia bobol rumah orang. Kalian nggak tahu. Itulah pasak bumi. Jadi, ya, yang menyebabkan itulah manusianya menggarap, bongkar gunung, bongkar tanah, bongkar segala macam, tidak bertanggung jawab.
itu yang ditanam ribuan tahun. Ya, gali sana, gali sana, dan akhirnya nggak mau longsor. Ya, Gimana ceritanya? Ya, buang sampah di laut, berhubungan di laut, di pinggir-pinggir sungai, pinggir pantai. Terus murkahlah laut karena alamnya dirusak. Ingat ya, alam tidak butuh manusia, tapi manusia butuh alam. Di tahun 2025, saya bilang tadi, bencana pasti ada, sedang mengintai kita. Tinggal lihat tingkah kita seperti apa. Kita masih bertingkah nggak? Kalau masih bertingkah, murkalah atas izin Tuhan. Ya, gampang bagi Tuhan. Ya, sudah mulai sombong manusianya, belagu, kayak mereka paling penguasa. Betul. Di dunia ini. Kehempas angin titik ayo. Sedikit. Kita tuh butiran debu, dilihat dari atas butiran debu. Ya, jangan salahkan pemerintah, jangan pernah salahkan cuaca. Itulah egoisnya manusia. Betul. Egoisnya manusia seperti itu. Salahkan diri sendiri. Buang sampah seperti sembarangan. Jangan luap lah sayang. Ya, tanah jangan dibongkar longsor jadi kiriman ya, air. Itu tadi Mas Jawir. Yang membongkarnya penduduk manusia nih 70%. 70%, tapi yang 30% nanam. Nah, itu istilahnya. Bakalan kalah. Nah, itu. Ya. Membuat kesadaran itu susah kayaknya. Ya, kita lihat lagi itu kalau bencana ya. Bencana di 2025 masih seperti kemarin, masih mengintai kita. Betul, ya. Tergantung manusianya ya. Waspada untuk Jakarta. Aduh, waspada sekali untuk Jakarta itu. Di bagian timur itu hati-hati. Dan untuk di bagian Bali juga hati-hati. Oh, Bali juga. Ya. Semoga saja tidak terjadi ini, karena saya yakin umat-umat Hindu Bali mereka sembayangnya bagus sekali, ya, alam semesta. Dengan alam semesta. Semoga tidak terjadi, karena semua kan atas ridho Tuhan ya. Amin. Di Gunung Agung itu mulai aktif lagi. Ya, pergerakan akan ada di sana di tahun 2025. Semoga Bali aman ya. Amin. Bawa karena di ujung dari selat Bali dekat apa tuh? Penyeberangan itu ada getaran yang membuat ombak besar. Nantinya. Tapi saya yakin sekali ya. Semoga leluhur Bali bisa menjaga ini semuanya. Amin. Karena umat-umatnya masih menghargai ibadahnya bagus. Ibadahnya bagus sekali. Dan untuk warga-warga Bali, terutamanya petinggi-petinggi Bali ya, jagalah tanah Dewata ini. Jangan sampai tanah Dewata ini dikuasai oleh orang luar. Betul. Untuk kepentingan pribadi. Nah, ini hati-hati ya. Karena takutnya masalah uang akhirnya tanah yang di pinggir laut, ya, terkikis untuk kepentingan pribadi. Semoga saudara-saudaraku orang-orang Bali, tanah Dewata ini jaga dengan baik. Betul. Karena kalianlah warga Bali, pewaris dari tanah Dewata yang harus menjaga tanah kalian. Betul. Kenapa terpisah? Karena tidak bisa orang sama sekali untuk mempengaruhi adat istiadat itu. Karena adat istiadat Bali itu sangat kental sekali. Jaga dengan baik ya. Betul. Saya yakin petinggi-petinggi Bali bisa menjaga itu. Nah, itu tadi ya. Semoga para pihak-pihak warga Bali yang berada di pemerintah ini benar-benar harus mengkoreksi dengan baik supaya yang di pinggir-pinggir itu tetap terjaga bahwa itu punyanya warga Bali. Yogi, jangan sampai menjadi milik orang asing. Karena mohon maaf ya, kan pasti tahu sendiri maksudnya Mas Jawir ya. Kenapa Bali masih kokoh dan kuat sampai saat ini? Karena penduduk dari aslinya ujung sampai ujung itu ada pura yang mengelilingi Pulau Bali. Betul. Yang membuat pondasi pondasi bumi
yang sangat kuat sekali. Betul. Jangan sampai dari orang luar yang nggak menghargai dengan hal tersebut membuat akhirnya leluhur nggak melinggih lagi di sana dan akhirnya nggak mau peduli. Ya. Itu loh Kenapa ya. saya bicarakan ini? Karena saya sayang sekali dengan Bali. Betul. Kenapa? Tricakra banyak di tangan saya. Tridatu. Ya, tridatu, tricakra. Kalau tridatu warna 3 merah. warna, betul. Ya. Betul, ya. Kalau tricakra itu yang punya saya sendiri. Kalau yang merah ini tridatu merah, hitam dan putih. Betul. Dan saya dengan spiritual lainnya akan menjaga tempat ini Betul. di Bali. Karena saya yakin sekali energi terbesar adalah di Bali. Ya, jagalah energi tersebut. Kita jaga. Energi suci itu. Oke. Ngoten iki ya. Semangat nggih warga Bali ya. Ya, Baik. Kemudian Ki, kalau itu bencana ini kita tadi coba ya. Nggih. Kecelakaan. Oh, nggih. Ya, bedakan bencana dengan Oh, kecelakaan. nggih, kecelakaan. Aduh. Matahari panas, korban banyak. Hati-hati ya. Di mudik. Oh, mudik. Maret Lagi-lagi. niki berarti lebaran. Tol Cipularang akan mengambil korban lebih dari 7. Oh, Tol Cipularang. tol Cipularang. Hati ya. Saat mudik niki nggih. Ya, saat mudik karena mereka dibuat ngan. tidak ngantuk, terburu-buru, Oh, mau buru-buru cepat-cepatan, egois. ego nggak bisa ngendaliin kesabaran. Kalau kalian aktif kamera di sana ya, Nggih. Cipularang, hati-hati untuk sopir yang Sering ada yang bayangan lewat nggih Ki ya. hati-hati. Cipularang maupun daerah-daerah mana saja pada saat kalian pulang kampung, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim atau baca doa menurut agama kalian masing-masing. Ya Allah ya Tuhanku, berikan keselamatan, buatkan ketenangan. Kalau capek istirahat, jangan dipaksa. Keluargamu sudah menunggu di sana, jangan sampai hal yang tidak baik yang didapat oleh keluarga. Karena Ini yang terbesar ini. Ini yang terbesar di kecelakaan darat di Cipularang Iya. Kiki ya. Di bulan Juli, Agustus, September itu malahan bus orang anak SMA tergelincir di Ini pas Dharma Wisata begitu. yang perpisahan tuh apa Perpisahan JNJ per nggih ya. namanya? Ya, itu tergelincir. Akhirnya ternyata si sopirnya ini Ngantuk. enggak menggunakan Obat terlarang. terlarang. Masya Allah. Jadi untuk guru-guru apabila kalian mau pergi study tour seperti itu, Oh iya, saat dipastikan si sopirnya dulu ya kesehatannya bagus. Betul. Kudengerin Rek untuk ibu Karena guru ini. memakan korban jangan. Itu hati-hati. Ngoten. Waduh, ini untuk yang daratnya. Apakah kalau untuk yang hal selain darat ada nggak Ki yang kecelakaan yang harus diwaspadai ini Ki? Udara. Aduh, Pesawat. ini kapal apa? Kapal terbang? Bukan, kapal laut. Kapal ini yang untuk laut. Iya, kapal laut peri ya, ini bisa dibilang seperti peri. Penyerbangan. Iya, kapal Ferry, laut. kapal laut ferry. Ya. Kapal laut yang ini apa namanya? Oper bagasi, Oh, kelebihan muatan. muatan. Akhirnya itu tadi karena serakah tadi. Ya, ini pas udah mau deket loh, Padahal udah mau nyampe tujuan. mau parkir, Oh alah, tiba-tiba tenggelam semuanya. Apa yang tenggelam? Semua selamat, semua selamat. tapi mobil segala macam, mobil truk, mobil pribadi segala macam, motor Tenggelam ke bawah. Yes. Tuh, ayo ya, jangan melebihi. yang mempunyai kapal atau kalian menjadi penumpang, lihat nih, Betul. kalau di mata kalian, wah ini nggak wajar nih. Lebih baik tunggu antrian berikutnya. Nggak usah serakah daripada nanti malah rugi semua. Betul, seperti itu ya. Jeng. Baik. Ini tadi Rek waspada nggih. Ya. Kalau untuk pesawat segala macam masih udara. aman sih ya. Aman. Masih gitu ya. aman, tergelincir, Oh, masih hal-hal yang aman. seperti itu ya. Sama delay. Ya. Cuman ada fenomena yang mana si pilot tersebut Nggih. melihat Melihat salah satu
kota, salah satu pulau yang tidak ada di peta. Oh. Pulau yang tidak ada di peta, akhirnya dia mengupload Di media sosial. direkamnya. Nah, itu jadi viral. Itu jadi viral. Wah. Ya selama ini tuh dia lewat tuh nggak ada. Tiba-tiba ada, terdeteksi ngeten ya Ki ya. Mungkin alam semesta mempunyai ini, itu loh salah satu apa niku kebesaran Tuhan yang Maha Esa loh ya. Celebration. Akan ada kabar bahagia bagi kalian ya yang masih penasaran dengan samudra, bukan samudra, Atlantik. Ya, akan ada salah satu YouTuber yang bisa menyeberangin ke ujung Atlantik. Waduh. Tapi ini siaran langsung dia. Itu pas siaran langsung. Pas dia liburan ngoten Ki. Ya, dan akhirnya ada kehidupan di sampingnya itu. Ya, yang tidak diingin. Jadi pembatas ternyata. Nah, itu akan kalian tahu. Ngoten ya. Tapi setelah itu dia di penjara. Itu dia penjara. Itu YouTuber bukan Indonesia, YouTuber luar negeri. YouTuber luar negeri. Nah, ya rakyat. Memang ya gimana lagi ya. Nah, ini pun orang yang spiritual pasti tahu ya. Itulah wujud kebesaran Sang Maha Pencipta. Ini yang terakhir ya. Ini ilmu sihir. Sihir. Semakin banyak orang-orang melakukan ilmu sihir. Minta bantuan untuk menghantam orang lain dengan ilmu sihir. Saya sudah bilang, lakukanlah. Ya, lakukan di tahun 2025, tahun karma. Ayo. 1 bulan itu kalian melihat orang itu usahanya hancur, atau kamu mendapatkan pelet, kamu dipelet, kamu memelet orang bisa. Berhasil menundukkan. Tapi setiap ilmu-ilmu sihir yang negatif itu ya, pelet, telu, guna-guna, santet, penunduk, itu ilmu hitam. Asal kalian tahu, itu ilmu hitam. Ya, telu, santet, guna-guna, penunduk, putar giling, ikat sukma, ilmu hitam. Yang mana artinya itu memaksa takdir. Ya, coba sebulan kau bisa. 2-3 bulan kau akan mendapatkan hal yang sama dari orang tersebut. Ya, hati-hati. Ayo. Tidak usah egois. Hati-hati, tidak usah egois. Bersaing bisnis boleh, tapi bersaing sehat. Jangan menggunakan itu. Ya, kalau tidak percaya, coba sayang. Nah, nanti kembali lagi pada diri putar sukma, ya. Nanti orang itu nempel saja dengan kamu, tapi seperti orang blow on. Akhirnya kalian berantem nggak suka karena dia kayak goblok ngono iki, padahal kau sendiri yang ngebuat. Nanti dia sadar, kalian yang akan menjadi seperti itu lagi, kebalikannya. Hati-hati. Dengerin ya. Ya, semoga tidak masih ada lagi. Mas Jawir penasaran, apakah ada yang sensasional di kabar artis mboten Ki? Kabar artis. Yang sensasional, apakah dengan hal yang negatif atau yang positifnya? Wow, tusukan hati ya, di hati ini banyak kekecewaan. Ya, saya lihat di sini ada beberapa artis yang ketahuan kalau suaminya itu pelangi. Masih seperti yang kemarin. Ada lagi salah satu penyanyi yang ternyata dia bandar. Bandar obat terlarang. Ya. Waduh. Ini penyanyi pop dangdut. Ini penyanyi pop laki-laki. Waduh. Ya. Dan juga di sini adalah salah satu aib terbesar yang akan terbongkar tahun 2025 dari mantan sinetron wanita. Mantan pemain sinetron. Ya. Dan ada salah satu pelawak
yang senior laki-laki Oke. akan jatuh titik terendah atas kesombongannya di masa lalu. Ini kan karma nih, tahun 2025 ya. Zaman-zaman dia hits, suka ngebully orang, menghina orang segala macam. Akhirnya 2025 jatuh. Rumah, harta segala macam dijual. Laki-laki. Ya. Pelawak. Ya. Itu dia. Waduh, ini hati-hati Ki ya. Kemudian kenapa waduh Ki? Ya. Pertikaian antara selebritis memuncak, akhirnya ada salah satu ditangkap. Oh, Kalah. Niki perempuan laki-laki atau bagaimana? Perempuan. Perseteruan antara artis. Ya. Waduh, kira. Salah satu di penjara. Harmoni. Kalau di tahun 2024 kita sedang disajikan oleh semesta dengan orang-orang flexing ya. Anjir. Ya. Iya. Flexing sana, Pamer-pamer. skincare. Tiba-tiba rumahnya udah mewah. Di tahun 2025 kalian akan disajikan oleh semesta orang-orang yang money laundry. Oh, yang terlibat dengan pencucian uang. Aduh. Jen. Di sosial media. Muncul gitu. Muncul sultan-sultan baru. Ya, dari situlah. Dari sanjungan, dapat dia sanjungan, ya, mulai lupa kalau itu uangnya money laundry nih. Ngoten gitu ya. Diusut, selidikin oleh netizen. Money laundry. Nah, Hore. Cahaya Tuhan. Ya, akan ada pernikahan yang sangat sakral sekali di tahun 2025. Artis, ya, yang banyak netizen, fansnya banyak. Dia menikah dengan orang luar. Oh, dengan orang luar negeri. Kalau dulu kan di tahun-tahun yang dulu pernikahan Raffi Ahmad ya namanya. Oh iya, Raffi Ahmad. Itu besar tuh. Sampai diliput oleh stasiun TV. Iya. Wanita bertemu dengan orang luar negeri. Waduh, diliput di pertelevisian juga nggak Ki ya? Waduh, ini berarti artis banyak fan nih Ki. Ya, seremoni. Oke. Ya. Doa-doamu untuk orang-orang yang positif, siap-siap ya. Satu persatu di tahun 2025 akan terwujud. Alhamdulillah, amin. Yang positif. Siapa kimacanya yang positif yaitu pemikiran, hati. Yang saya selalu bilang, berbuatlah yang baik-baik, perkataan yang baik ya. Melakukan yang baik-baik, berdoa yang baik-baik. Tuhan akan memberikan yang terbaik di tahun 2025. Ya, lakukan semuanya yang baik-baik agar Tuhan memberikan yang terbaik gitu ya Ki ya. Ini tadi ya sudah pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik apabila manusianya memang mengikuti aturannya Tuhan ya Ki ya. Kalau manusianya aja nggak mau ngikutin aturan Tuhan, berharap bahwa Tuhan memberikan kebaikan. Nah, begitu konsepnya. Jadi ini penerawangan 2025. Saya ambilnya tipis-tipis ya. Betul. Kan ada beberapa yang harus saya bicarakan dan ada beberapa yang tidak. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mencerna apa yang saya ucapkan ya. Gitu ya Ki ya. Banyak hal mungkin yang kalian lihat mungkin hanya imajinasinya Ki Macan atau enggak ada ya. Ki Macan tidak berimajinasi untuk hal yang sedemikian ya. Karena ada pertanggungjawabannya sendiri. Pertanggungjawabannya. Ya. Pertanggungjawaban saya kepada Tuhan atas ucapan saya. Betul. Dan kemudian kenapa kok ada di bagian sana ada negara baru atau ada dunia baru dan lain sebagainya? Ya memang sudah ada ya. Memang sudah waktunya sudah sedikit demi sedikit terbongkar. Ya, kenapa kok itu tidak terbongkar? Ya karena salah satu ada oknum tertentu yang memang tidak menginginkan itu terbongkar supaya apa? Supaya kita jauh dari agama. Tidak mempercayai Tuhan, padahal Tuhan menciptakan ada banyak, makanya kenapa ditutup pintu? Betul. Iya Ki ya. Ayo oknum sapa kuwi ya. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Ini tadi untuk ramalan tahun 2025, semoga bisa dalam. Tapi
harapan saya ya, Gitu. jangan pernah takut dengan ramalan yang negatif ya. Ramalan yang negatif ini bisa membuat kita lebih mawas diri, lebih introspeksi, lebih waspada, mendekatkan kepada Tuhan ya. Kalian sadar kalau kita tuh manusia yang lemah ya. Ingat, Tuhan tidak butuh kita, tapi kita butuh Tuhan. Betul. Jangan menjadi manusia-manusia yang serakah, yang tamak, membuat dunia ini miliknya. Tidak ya. Makhluk yang ada di dunia ini bukan hanya manusia. Kita hidup dengan makhluk yang tak terlihat, yang berdampingan, dan tumbuhan. Betul. Ya, tumbuhan, pohon besar segala macam mempunyai energi besar. Mereka mempunyai energi positif yang mana Tuhan ciptakan. Selain untuk pertumbuhan dan oksigen kita bisa bertukar energi dengan pohon-pohon tersebut. Ya, karena energi yang sering bentrok dengan negatif adalah manusia. Makanya Tuhan ciptakan tanaman, tumbuhan, pohon-pohon besar. Ya, jadi harapan saya jangan pernah takut yang negatif, tapi kalau yang positif buat motivasi. Betul. Ya, buat motivasi sehingga kita lebih baik lagi di tahun 2025. Amin ya Allah. Yang kesedihan, tangisan segala macam di belakang itu buat pelajaran kita, buat wanti-wanti kita, karena kita dilahirkan di dunia ini untuk pertumbuhan. Bukan untuk menjalankan kehidupan, bukan untuk mengeluh. Ya, saya banyak permasalahan Ki Macan. Tidak hanya kamu punya permasalahan, mau orang kaya, mau orang miskin, mereka sedang berjuang dengan permasalahannya masing-masing, bro. Bagaimana kita menyikapinya untuk menyelesaikan permasalahan itu? Amin rezeki. Ya, semoga saudara-saudaraku di luar sana ya bisa lebih bijak. Amin. Ya, kan umur semakin tua. Ya, semakin bertambah umur kita. Jangan karakter masih anak kecil, jangan. Ya, tidak perlu yang mana kita difitnah, kita sibuk untuk klarifikasi. Nggak perlu. Semesta yang akan menjelaskan semuanya. Kita ini benar atau salah. Saya difitnah ini itu tidak masalah. Saya tidak perlu klarifikasi. Yang penting saya tetap memberikan yang terbaik. Amin. Biarkan Tuhan dan semesta yang akan menjelaskannya dengan orang-orang di luar sana. Amin. Tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Amin, amin. Gitu ya Ki ya. Waduh, terima kasih banyak nih Ki Macam untuk ramalan di tahun 2025. Semoga bisa bermanfaat untuk kakak-kakak semuanya. Jangan lupa ya, malam tahun baru jam 10 sampai jam 11 Mas Jawir ingatkan, sempatkan waktu untuk berdoa pada Sang Maha Pencipta. Jangan pernah terhasut oleh iblis-iblis di luar sana untuk melakukan party-party sama kebahagiaan duniawi. Betul. Jangan sampai malamnya sudah pesta, besoknya sadar ada tagihan pay later, ada tagihan kartu kredit, ada tagihan rentenir naik. Harapan 2025 sukses. Pas sadar tagihan akeh. Bulan depan ada pay later. Gara-gara gesek-gesek. Nah, mulai di awal di kehancuran. Nah, itu tadi. Coba kalau misalnya di rumah saja dengan berdoa, menikmati kembang dengan api keluarga. Di Udah. Besoknya aman kalian. Betul. Ini lebih pengen dapat foto, pengen terlihat gaul, bela-belain. Pergi kemana? Nggak apa-apa setahun sekali. Sosial media. Besoknya zong. Sedih, duit habis, tabungan lenyap. Semoga bisa lebih bijak lagi ya, apalagi yang masih pas-pasan, nggak usah ikut-ikutan ya. Yang tadi ya validasi, pengakuan, nggak butuh pengakuan bahwa kalian itu seperti apa, nggak perlu kalian menunjukkan gitu ya Ki ya. Buat apa menunjukkan hal yang malah membuat kalian nantinya kelimpungan sendiri. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macam. Ini tadi untuk ramalan tahun 2025. Nah, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir menginformasikan untuk semuanya kakak-kakak para penonton di Pintu Misteri ya, di tahun
2025. Mas Jawir mau berterima kasih untuk kakak-kakak semuanya yang sudah memiliki medianya Ki Macan, yang sudah ditemani dengan media-medianya Ki Macan ya. Ki Macan tidak hanya diam saja dengan media-medianya ya. Namun bagi kalian yang sudah memiliki media-medianya Ki Macan, selalulah ingat ya, jangan sampai ada kesombongan, jangan tidak menghargai, harus mempunyai nilai-nilai kesabaran yang lebih gitu ya Ki ya, agar energi dan juritnya Ki Macan setia membantu kalian. Tapi kalau kalian jauh dari hal-hal yang tidak baik ya Ki ya, nanti energi dan juritnya Ki Macan akan pergi ya. Dan ingat, jurit dan energinya Ki Macan itu tidak permanen berada pada media yang kalian miliki, namun akan menjadi terus berada di media kalian asalkan kalian bisa memperbagus doa-doa dan ibadah. Tunjukkan energi-energi positif kalian ya. Dan apabila kakak-kakak semuanya menginginkan untuk media-medianya Ki Macan, ini bisa dilihat di sini. Ini untuk media-medianya Ki Macan, lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Ada nomor telepon admin 1, admin 2, dan juga admin 3 yang akan membantu kalian. Dan untuk toko online itu bisa kalian lihat di Shopee, di TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Dan jangan lupa yang belum mengikuti Facebooknya Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri. Buruan ikuti dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana mendapatkan manfaat dari ramalan dan penerawangan Ki Macan. Dan saatnya Mas Jawir juga mengingatkan, ayo kita sebagai warga negara Indonesia jangan sampai lupa untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang egois tidak akan pernah bahagia, karena mereka selalu memikirkan dirinya sendiri. Gitu ya Ki ya. Jadi paham ya kenapa ada beberapa sifat dan karakter yang tidak boleh memiliki medianya Ki Macan. Salah satunya itu tadi egois ya. Ojo egois. Matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.